Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Kembali lagi ya bersama saya, dosen pengampu mata kuliah metode statistika 2. Di sini saya adalah Nur Aini Muhasana SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait salah satu bab pada mata kuliah metode statistika 2, yaitu terkait regresi dan korelasi sederhana. Kalau sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan uji hipotesis, di sini juga kita akan lanjutkan terkait dengan uji hipotesis regresi dan korelasi sederhana tersebut. Tapi untuk itu saya mohon perhatian dari mahasiswa semua untuk benar-benar mempelajari terkait dengan regresi dan korelasi sederhana ini. Baik. Jadi untuk yang pertama itu adalah kita akan membahas terkait dengan regresi dan korelasi sederhana. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih analisis regresi dan apa sih analisis korelasi. Kalau untuk analisis regresi itu sendiri digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh satu variabel bebas atau lebih terhadap suatu variabel yang tidak bebas. Jadi pada analisis regresi itu adalah kita ingin melihat suatu pengaruh variabel terhadap variabel lain, di mana variabel yang berpengaruh itu adalah variabel bebas, bisa satu atau lebih, dan terhadap satu variabel yang tidak bebas. Data dalam analisis regresi ini menggunakan kuantitatif, di mana memiliki skala pengukuran minimal interval. Jadi digunakan skala pengukuran intervalnya tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan analisis korelasi atau analisa korelasi. Kalau tadi regresi itu terkait dengan pengaruh, analisa korelasi itu digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dua variabel acak yang memiliki skala pengukuran minimal interval dan distribusi normal bivariat. Jadi di sini kita ingin melihat apakah dua variabel yang kita teliti atau lebih itu mempunyai suatu hubungan yang erat, di mana mereka itu adalah suatu variansi yang ternyata memiliki distribusi normal, sudah dibuktikan berdistribusi normal. Jadi ingin melihat bahwa suatu variabel itu saling berhubungan erat atau tidak, seperti itu. Dalam terminologi regresi, variabel bebas independen disimbolkan dengan X dan variabel tidak bebas itu disimbolkan dengan Y atau dependent variable. Jadi di sini nanti yang menjadi kalau regresi atau korelasi, jadi nanti akan menggunakan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Kalau variabel bebas itu kita menggunakan simbol X besar, sedangkan yang tidak bebas itu menggunakan Y besar. Paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya kita akan belajar terkait apa itu regresi sederhana. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian regresi. Nah ini, apa itu pengertian regresi? Persamaan regresi. Jadi dalam suatu regresi itu kita mengenal yang namanya persamaan regresi. Itu adalah sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan linear antara dua variabel. Jadi di sini rumus dari persamaan regresi sendiri itu adalah hubungan linear antara dua variabel menurut Lin pada halaman 74, yaitu disimbolkan dengan Y besar sama dengan A plus BX, di mana Y besar itu adalah variabel terikat, tadi yang variabel yang diprediksi, X besar adalah variabel bebasnya. Kalau Y besar itu tadi variabel yang tidak bebas atau variabel yang terikat, itu Y besar. Sedangkan X besarnya itu adalah variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat tersebut. Jadi karena regresi itu untuk melihat pengaruh suatu variabel atau lebih terhadap suatu variabel terikat, maka di sini simbolkan Y besar dan X besar, di mana Y besar adalah variabel terikat, X besar adalah variabel bebas. Sedangkan A itu adalah konstanta, A dan B itu adalah suatu konstanta. A itu adalah konstanta, secara grafik menunjukkan intercept. Jadi menunjukkan kalau di dalam grafik itu A ini menunjukkan interceptnya, yaitu selanya gitu ya. Sedangkan B itu adalah koefisiensi regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh X terhadap Y. Jadi B di sini adalah sebuah bilangan juga, suatu bilangan real, di mana dia adalah koefisiensi dari variabel X yang menunjukkan pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Secara grafik menunjukkan slope, kemiringan garis regresi. Jadi kalau besarnya B itu adalah untuk menunjukkan besarnya kemiringan, apakah sudah miring atau tidak ada kemiringan. Seperti itu tergantung dari nilai B-nya tersebut. Begitu ya. Jadi ini yang perlu kalian ingat adalah Y sama dengan A plus BX. Itu adalah persamaan regresi secara umum.
Terus selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan metode pengukuran regresi sederhana. Oke. Di sini untuk metode pengukuran regresi sederhana itu ada yang pertama adalah menggunakan least square method LSM, di mana persamaan normalnya itu adalah Y sama dengan A plus BX seperti itu, di mana rumusnya itu adalah seperti ini. Untuk yang ini rumusnya adalah sigma Y sama dengan AN plus B kali sigma X, atau dan sigma XY itu sama dengan A sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Atau bisa kita cari nilai A itu adalah sigma X kuadrat kali sigma Y dikurangi sigma X. Ini ya. Ini ya. Ini A. Nah, ini A sama dengan sigma X kuadrat kali sigma Y dikurangi dengan sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Itu untuk mencari nilai A-nya untuk persamaan normal dari regresi tersebut. Sedangkan B-nya itu adalah sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat, begitu. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya, kita untuk mengetahuinya itu seperti itu. Jadi ini adalah rumus untuk mencari nilai A dan B-nya, di mana sigma Y dan sigma X juga bisa kalian cari nilainya berapa, seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, sebelum saya melanjutkan, jadi ini adalah untuk metode pengukuran regresi sederhana menggunakan least square method. Sedangkan menggunakan produk momen method yang kedua, kalau tadi adalah menggunakan least square method, kalau yang kedua ini adalah kita menggunakan produk moment method nih ya. Persamaan normalnya juga sama, untuk persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana yang membedakan itu adalah kita untuk mencari nilai A dan B-nya, begitu. Dimana untuk sigma XY-nya itu kita menggunakan XY kecil sama dengan B kali sigma X besar plus B kali sigma X kuadrat, atau B sama dengan sigma XY kecil per sigma X kuadrat. Itu gitu. Itu untuk mencari nilai B-nya itu dari itu. Sedangkan untuk mencari nilai A-nya itu kita meroleh dari sigma XY kecil sama dengan sigma XY besar dikurangi sigma X besar dikali sigma Y per N. Nih ya, nah ini. Sedangkan untuk sigma X kuadrat, X kecil itu sama dengan sigma X besar kuadrat min sigma X kuadrat per N. Dan untuk sigma Y kuadrat, Y kecil, itu sama dengan sigma Y besar kuadrat min sigma Y kuadrat per N yang ini. Maka dari persamaan itu kita bisa memperoleh nilai A itu adalah sigma Y besar per N dikalikan dengan B sigma X per N. Jadi untuk metode untuk mencari persamaan regresi itu adalah menggunakan dua cara, yaitu menggunakan moment product method dan least square method. Yang membedakan apa? Untuk persamaan normalnya itu sama, sedangkan yang membedakan adalah rumus untuk mencari nilai A sama nilai B-nya seperti ini. Ini ya, ini nilai B-nya, ini nilai A-nya, begitu. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas terkait dengan regresi, kita akan lanjut terkait dengan korelasi. Apa itu analisis korelasi? Ada sekumpulan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa korelasi sendiri adalah suatu analisis di mana kita ingin mengetahui hubungan yang erat antara dua variabel. Itu menurut Lin pada halaman 61. Sedangkan koefisiensi korelasi itu simbolnya R kecil, itu menunjukkan yang perlu kita ketahui dari korelasi itu adalah yang pertama adalah terkait dengan koefisiensi korelasinya ini ya. Nah, koefisiensi korelasi itu sendiri adalah menunjukkan kekuatan hubungan antara dua himpunan variabel. Jadi koefisiensi korelasi atau R kecil ini adalah untuk menunjukkan besarnya hubungan antara dua variabel. Diberi tanda R kecil dan nilai R dapat berkisar dari min N sampai plus N. Jadi nilai maksimal dari koefisiensi korelasi itu adalah 1, sedangkan nilai minimalnya adalah min 1. Tanda negatif itu berarti variabel berkorelasi negatif, tanda positif berarti variabel berkorelasi positif. Serta apabila tidak terdapat hubungan sama sekali antara variabel, maka R bernilai 0. Jadi di sini kenapa nilai
koefisiensi korelasi itu dari min 1 sampai 1, negatif di sini, negatif 1, negatif bisa juga kan negatif 0,9, negatif 0,3. Intinya nilai negatif di sini adalah untuk menunjukkan bahwa adanya hubungan yang negatif terhadap dua himpunan variabel. Kalau negatif kan berarti tidak ada hubungan ya. Sedangkan positif itu berarti menunjukkan adanya hubungan yang positif dari dua variabel tersebut. Sedangkan kalau nilai dari koefisiensi korelasinya 0, berarti dua variabel tersebut tidak mempunyai hubungan seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi sedangkan nilainya nanti tergantung dari perhitungan seperti itu. Oke, ini contoh, jadi kekuatan dari koefisiensi korelasi menurut Lin yaitu misalkan 0 sampai 0,2 itu sangat lemah. Jadi kalau ada suatu dua variabel ternyata koefisiensinya itu 0 sampai 0,2, berarti korelasinya tuh hubungannya itu sangat rendah. Sedangkan 0,21 sampai 0,4 itu lemah, 0,1 sampai 0,6 berarti cukup, sedangkan 0,61 sampai 0,8 itu kuat, sedangkan 0,81 sampai 1 itu sangat kuat. Jadi jika kalian mendapatkan nilai koefisiensi, nilai R-nya itu adalah sekitar 0,8 sampai 1, berarti hubungannya atau korelasinya antara dua variabel itu sangat kuat, sangat baik gitu. Sedangkan kalau 0 sampai 0,2 itu sangat lemah. Contohnya saja misalkan, adakah hubungan antara mahasiswa yang rajin belajar dengan hasil prestasinya gitu? Apakah ada hubungannya? Kalau memang hasil dari data dari rajin belajar dengan hasil prestasi itu menunjukkan nilai korelasinya adalah 0,85, berarti sangat erat, berarti ada hubungannya pada saat kita rajin belajar, berarti hasil prestasi ini juga akan baik. Tapi sebaliknya, kalau nilai koefisiensi korelasinya itu adalah 0,15, berarti sangat lemah, berarti tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruh terhadap tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. Itu saya paham ya. Jadi nanti kalian bisa mencari. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi untuk rumus dari koefisiensi korelasi R kecil itu ada rumusnya. Bagaimana kita untuk mendapatkan nilai dari koefisiensi korelasi? Kalau tadi itu kita mengkarakteristikkan nilai dari itu apakah sangat kuat atau lemah, itu bisa dari nilainya lah. Bagaimana cara mencari nilainya? Di sini nih. Ini adalah rumusnya. Nah, rumus untuk mencari koefisiensi korelasi yaitu R sama dengan N kecil kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Itu rumus untuk R kecilnya atau koefisiensi korelasinya. Sedangkan kalau produk momennya pada saat produk momen, kalau kita misalkan menggunakan produk momen, kita juga harus mencari R-nya juga. Itu rumusnya berbeda ya. Untuk mencari koefisiensinya itu menggunakan R sama dengan ini ya, sigma XY per sigma akar dari sigma X kuadrat min sigma Y kuadrat, seperti itu ini rumusnya. Jadi nanti tergantung kita akan menggunakan rumus yang mana untuk mencari koefisiensi korelasinya, begitu. Bisa menggunakan yang persen atau yang produk momen, tergantung dari permasalahannya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan koefisiensi determinan R kuadrat. Koefisiensi determinasinya. Kalau tadi koefisiensi korelasinya, kalau ini adalah koefisiensi determinasinya atau R kuadrat. Koefisiensi determinasi menunjukkan kemampuan variabel X yang merupakan variabel bebas menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel terikat. Jadi koefisiensi determinasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari X, variabel X yang bebas itu terhadap variabel terikatnya gitu. Semakin besar dari koefisiensi determinasinya, semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y, begitu. Jadi kalau nilai dari koefisiensi determinasinya semakin baik atau semakin besar, maka variabel X ini tuh semakin baik menjelaskan terkait dengan variabel Y, hubungannya gitu. Intinya adalah menjelaskan hubungan terhadap variabel Y-nya. Di mana rumus dari determinasi ini adalah R kuadrat kali 100%, begitu ya. Di sini koefisiensi non determinasi adalah perbandingan total variansi terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel di luar
model. Jadi kalau rumusnya adalah R kuadrat kali 100% itu adalah koefisien determinasi R kuadrat dikalikan 100%. Jadi berapa persennya? Terus sedangkan koefisien non determinasi itu rumusnya adalah 1 dikurangi R kuadrat, yaitu suatu koefisien yang menunjukkan perbandingan total antara variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel di luar model. Jadi yang variabel Y itu yang terikat itu kan, kalau tadi kalau koefisien determinasi adalah variabel X, yang bebas itu bisa menjelaskan variabel Y. Sedangkan kalau koefisien non determinasi itu adalah suatu variabel di luar model yang bisa menjelaskan variabel terikat Y tersebut, sehingga nilainya adalah 1 dikurangi R kuadrat, 1 dikurangi dari koefisiensi determinasi ini ya, ini rumusnya ini. Nah, oke. Selanjutnya, kesalahan standar estimasi. Jadi selain koefisiensi korelasi, koefisien determinasi, juga ada kesalahan standar estimasi. Jadi di sini kita akan mengetahui di mana kesalahan standar estimasi itu sendiri adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa tepat prediksi untuk Y berdasarkan X, atau sebaliknya seberapa tidak akuratnya estimasi tersebut, begitu. Jadi kan kita sebelumnya ingin mengetahui ya, apakah dengan adanya korelasi itu sendiri kan kita ingin mengetahui apakah ada hubungan atau tidak lah. Kesalahan standar estimasi ini sendiri adalah untuk menunjukkan seberapa tidak tepatnya. Jadi kan misalkan kita kan ingin melihat bahwa tepat nggak prediksi kita terhadap Y berdasarkan X, atau sebaliknya seberapa tidak akuratnya estimasi tersebut. Jadi pada saat di awal kita kan harus melakukan suatu prediksi ya terhadap variabel terikat dan bebasnya lah. Kesalahan ini adalah untuk menunjukkan ketidakakuratan estimasi yang sudah kita buat berdasarkan dari variabel terikat dan variabel terhadap berdasarkan variabel bebas, atau sebaliknya yaitu variabel bebas berdasarkan variabel terikat, seperti itu. Lah, rumusnya seperti ini nih, rumusnya untuk least square method. Jadi tadi kan di awal kita sudah mempunyai untuk mencari nilainya juga ada 2 jenis ya untuk regresi itu sendiri, yaitu untuk least squared method, untuk metode yang least squared method, dan yang satu adalah produk moment method. Jadi ada 2 metode. Jadi nanti kalian menyesuaikan. Kalau dari awal kalian menggunakan least squared method ya kalian sampai ke belakangnya baik itu R koefisiensinya maupun kesalahan standar estimasinya juga menggunakan yang least squared method, seperti itu. Nah, di sini S besar YZ X ya, itu adalah untuk rumusnya, itu untuk simbol dari kesalahan standar estimasi. Untuk least squared method itu sendiri rumusnya ini ya, akar dari sigma Y kuadrat min A sigma Y dikurangi B kali sigma XY per N dikurangi K dikurangi 1. Sedangkan kalau kita menggunakan rumus menggunakan metode produk moment method, SYX-nya itu adalah akar dari sigma Y kuadrat min B sigma XY per N dikurangi K dikurangi 1, begitu. Itu ya, itu perbedaannya kalau kita menggunakan metode least squared method atau produk moment method, di mana N itu adalah banyaknya pasangan variabel independen X dan independen Y. Jadi banyaknya berapa jumlah dari variabel X dan Y-nya, sedangkannya adalah banyaknya macam variabel independen X. Jadi berapa macam variabel bebasnya X-nya itu. Jadi ada berapa sih variabel bebas yang kita gunakan, seperti itu K, itu K sendiri. Begitu ya. Nah, selanjutnya penaksiran tentang interval alfa dan beta. Jadi di dalam regresi dan korelasi juga kita akan harus mengetahui bagaimana penaksiran tentang interval alfa dan beta. Di sini menaksir interval alfa itu jika N. Jadi kalau kita mempunyai sampelnya itu lebih dari 30, maka untuk menaksirkan tentang intervalnya itu adalah konstanta alfa itu harus lebih besar daripada A dikurangi Z setengah alfa kali SA, kurang dari A plus Z setengah alfa kali SA. Ini rumusnya ya. Nah, ini kalau kita menggunakan sampelnya lebih dari 30. Tapi kalau misalkan sampelnya kurang dari atau sama dengan 30, maka konstanta alfanya, penaksiran tentang interval alfanya itu adalah lebih besar daripada A dikurangi T setengah alfa kali SA, sedangkan akan lebih kurang dari A plus T setengah alfa kali SA. Jadi intinya gini, jadi intinya kalau kita
sampelnya itu lebih dari 30 kita menggunakan set, sedangkan kalau kurang dari 30 kita menggunakan uji T, begitu. Tinggal nanti bagaimana besarnya A terus dikurangi dengan T kalikan SA seperti itu. SA sendiri itu adalah S YX ya, tadi ya kesalahan apa namanya? Kesalahan standar estimasi ya. SX dikalikan dengan akar dari sigma X kuadrat per N kali sigma X kuadrat ini. Ini rumus untuk SA sendiri. Begitu ya. Itu untuk penaksiran interval A. Kalau penaksiran interval B itu juga sama sebenarnya, di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu untuk N lebih besar daripada 30 dan N kurang dari sama dengan 30. Untuk N yang lebih besar itu juga pakai uji set, sedangkan kurang dari 30 uji T. Nah, di sini konstanta alfanya untuk yang lebih besar daripada 30 yaitu B dikurangi Z setengah alfa kali SB kurang dari B plus Z setengah alfa kali SB. Itu juga sama, kalau konstanta beta untuk yang kurang dari 30 cuma diganti dengan uji T-nya ini, pakai T ya. Jadi B dikurangi T setengah alfa kali SB itu lebih besar ya, konstanta B itu harus lebih besar dari itu dan lebih kecil dari B plus T setengah alfa kali SB, di mana SB-nya itu adalah SYX atau kesalahan tadi penaksiran kali dari 1 per sigma X kuadrat seperti itu. Ini rumusnya. Ini untuk mencari SB-nya, ini untuk mencari SA-nya, begitu ya. Jadi begitu. Jadi kalian harus bisa menentukan penaksiran tentang interval alfa dan beta itu sendiri, begitu. Ini rumusnya. Jadi intinya fokusnya adalah banyaknya sampel gitu. Kapan kita menggunakan T, kapan menggunakan set. Nanti tinggal intervalnya tinggal kita sesuaikan. Kalau itu kan pasti harus lebih besar daripada pengurang setnya dan lebih kecil daripada penjumlah dari pengurangnya, begitu. Oke. Ini pengujian tentang koefisiensi regresi ya. Nah, ini ya, pengujian tentang koefisiensi regresi. Jadi bagaimana kita melakukan pengujian? Jadi kalau di dalam regresi itu ada penguji alfa dan menguji beta, di mana yang pertama untuk menguji alfa ya sama-sama ya, baik alfa atau beta itu sama-sama kita menentukan H0 sama H-nya ya kan. Dimana kalau penguji alfa H0-nya itu adalah konstanta alfa sama dengan 0, tidak berpengaruh signifikan. Jadi kalau H0-nya itu pasti tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan HA-nya itu adalah konstanta alfa tidak sama dengan 0. Itu artinya ada pengaruh signifikan. Kalau yang menguji B juga sama, di sini kita menggunakan beta itu sama dengan 0, beta tidak sama dengan 0, sehingga tidak ada pengaruh signifikan dan ada pengaruh signifikan. Setelah itu tentukan T setengah alfanya dengan DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Jadi kita bisa menentukan nilai T setengah alfanya dengan DF-nya itu adalah N dikurangi K kurangi 1. Ini adalah kita mencari T tabelnya ya. Habis itu N itu adalah jumlah sampel, jadi kita tahu dulu jumlah sampel yang kita gunakan itu berapa. Kalau kurang dari 30 ya pakai uji T, kalau lebih dari 30 pakai uji set. K itu adalah jumlah variabel X-nya, jadi jumlah variabel bebasnya. Makanya untuk menentukan T hitung dengan cara A dikurangi konstanta alfa, alfa dikurangi konstanta alfa per SA. Itu cara mencarinya untuk mencari T-nya. Terus tentukan daerah penolakannya, yaitu berarti apa? Daerah penolakannya berarti kan untuk T hitung itu kurang dari min T setengah alfa atau T hitung itu lebih besar daripada T setengah alfa. Maka H0-nya itu ditolak. Jadi pada saat nilai T-nya itu kurang dari min T setengah alfa yaitu T tabelnya, maka atau T hitungnya itu lebih besar daripada T setengah alfanya, maka H0-nya ditolak, berarti hanya diterima. Tapi kalau misalkan T hitungnya itu antara lebih besar sama dengan T setengah alfa atau kurang dari T setengah alfa, itu adalah H0 tidak dapat ditolak atau secara tidak langsung H0-nya itu adalah terima, H-nya ditolak seperti itu. Itu untuk daerah penolakannya ini ya. Sama halnya dengan menguji beta, itu sama tadi, kita juga mencari nilai T-nya. Untuk T tabel itu sendiri adalah menggunakan T setengah alfa dengan DF adalah N dikurangi K min 1. Ini untuk mencari, ini ya, ini untuk mencari T tabelnya, terus T hitungnya kita T sama dengan B dikurangi beta per SB, begitu caranya. Jadi kita menggunakan rumus yang di depan. Terus tentukan daerah penolakannya sama, di mana
T hitung itu harus kurang dari setengah T setengah alfa, atau T hitung itu lebih besar daripada T setengah alfa, maka H0-nya itu ditolak gitu. Sedangkan kalau H0-nya tidak dapat ditolak atau diterima, berarti T hitungnya adalah lebih besar sama dengan T setengah alfa kurang dari sama dengan T setengah alfa, begitu. Sorry, ini sebenarnya min T setengah alfa ya, lebih besarnya. Nah, yang sebelah kiri itu ada minnya, begitu. Itu berarti H0 itu diterima. Di sini bisa kalian lihat di sini daerah penolakan H0 atau daerah kritisnya itu adalah sebelah kanan, di mana nilai T-nya itu akan lebih besar pada T setengah alfa yang sebelah kanan, sedangkan ini akan lebih daerah penerima itu adalah kurang dari min T setengah alfa, begitu daerah penolakan H0. Gambarnya seperti ini ya. Oke, ini daerahnya. Nah, jadi yang di arsir merah itu adalah daerah penolakan H0, sedangkan yang di tengah itu adalah daerah penerimaan atau daerah penolakan H0, begitu. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi di sini adalah kita akan melanjutkan terkait dengan interval taksirannya. Jadi kita akan bagaimana kita mencari interval taksirannya. Jadi pada saat kita melakukan uji hipotesis baik itu regresi ataupun korelasi, kita harus tahu dulu interval taksirannya itu seperti apa, sehingga nanti kita akan mempermudah untuk memutuskan apakah H0 atau HA-nya itu ditolak apa atau tidak, begitu. Di sini interval taksiran untuk rata-rata mu ya, ini ya, itu adalah Y0, berarti ya di sini adalah variabel terikat dikurangi T setengah alfa kali SY, di mana itu intinya kan kita akan mencari interval taksiran rata-rata mu, berarti mu YX ya, jadi rata-rata mu deh, mu YX yang ini nih, nah yang di tengah itu adalah lebih besar daripada Y0 dikurangi T setengah alfa kali SY, itu atau mu YX itu kurang dari Y0 plus T setengah alfa kali SY. Jadi intinya begitu. Jadi intinya akan lebih besar daripada yang dikurangi dengan T setengah alfanya, akan lebih kecil daripada yang dijumlah T setengah alfa SY-nya. Dimana untuk mencari SY-nya itu adalah SYX ya kan, dikalikan dengan setengah SYX kali dengan akar 1/n plus X0 dikurangi X bar kuadrat per sigma X kuadrat, nih rumusnya ini ya. Ini untuk mencari XY-nya. Sedangkan untuk interval taksiran untuk Y, kalau tadi itu adalah taksiran untuk rata-ratanya, kalau ini untuk Y-nya, Y individu atau variabel bebasnya, variabel terikatnya ya, itu Y itu harus lebih besar daripada Y0 min T setengah alfa SY kurang dari Y0 plus T setengah alfa SY. Di sini kita pakai uji T ya, dianggap N-nya itu kurang dari sama dengan 30. Sedangkan SY-nya juga sama, ini untuk Y individu, SY-nya juga rumusnya berbeda ya dengan yang rata-rata atau mu, yaitu SY adalah SYX dikali dengan akar 1 plus 1/n plus X0 min X bar kuadrat per sigma X kuadrat. Sama ya? Oh sama. Rumus untuk SY-nya itu sama ternyata, baik itu untuk interval taksiran untuk Y individu maupun untuk rata-rata mu, begitu. Ini ya. Jadi intinya gitu. Jadi Y0-nya itu dikurangi dan dijumlah. Kalau yang dikurangi yang sebelah kiri, yang dijumlah adalah sebelah kanan. Jadi Y itu akan lebih besar dan lebih kecil seperti itu. Oke, selanjutnya pengujian korelasi populasi. Jadi di sini bagaimana kalau kita melakukan pengujian terhadap korelasi populasi, begitu. Pengujian apakah sampel berasal dari populasi yang berkorelasi. Jadi di sini pada pengujian korelasi populasi itu pengujian ini menggunakan sampel dari yang berasal dari populasi yang saling berkorelasi, saling berhubungan erat, di mana H0 itu sama dengan pi sama dengan 0, berarti tidak berasal dari populasi yang berkorelasi, dan HA adalah pi tidak sama dengan 0, berarti berasal dari populasi yang berkorelasi, dengan DF adalah N min K min 1, T-nya adalah R, yaitu koefisiensi korelasinya kali N min 2, T sama dengan R kali akar N min 2 per, ini ya rumus ini, per akar 1 min R kuadrat, begitu. H0 ditolak jika
min T hitungnya itu kurang dari min T setengah alfanya, atau T hitungnya itu lebih besar daripada T setengah alfanya gitu. Jadi pastinya kan kita fokus apakah H0 itu ditolak atau diterima. Jadi kalau ditolak berarti kita mencari nilai T-nya, T hitung itu dibandingkan dengan nilai T tabelnya. Dimana kalau min T hitungnya kurang dari min T setengah alfa, maka atau T hitungnya itu lebih besar daripada T setengah alfanya, dimana T setengah alfa itu adalah T tabel. Dengan cara kita mencari alfanya berapa, DF-nya berapa di tabel, kita akan ketemu nilainya. Itu kita bandingkan dengan kriteria tersebut begitu. Sampai sini paham ya? Oke, baiklah, di sini kita akan masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan manufaktur ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan. Data-data yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. Jadi di sini kita akan melihat pengaruh pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan. Jadi apakah biaya promosi itu berpengaruh terhadap banyaknya atau volume penjualan, seperti itu. Dengan data seperti ini yang di tabel ya. Tabulasi data penelitian yaitu bulan ke. Jadi di sini pengambilan datanya itu per bulan, jadi bulan ke-1 sampai ke-20. Sedangkan yang kedua biaya promosi rupiah. Jadi di sini datanya itu dalam bentuk rupiah adalah biaya promosi, sedangkan sebelahnya adalah volume penjualannya itu sebanyak buah. Jadi satuannya buah, jadi berapa banyak yang dijual, seperti itu. Berarti kan pengaruh biaya promosi itu adalah X, sedangkan volume penjualan itu adalah Y-nya, begitu ya. Di sini yang menjadi pertanyaan ada tentukan persamaan regresi dan interpretasinya. Yang ke B, koefisiensi korelasi, determinasi, non-determinasi, serta artinya itu apa. Yang ketiga adalah C, standard error of estimate. Jadi yang pertama kita mencari persamaan regresi dan interpretasinya, terus nanti kita akan mencari koefisiensi korelasi, determinasi, dan non-determinasi, serta maknanya itu apa. Yang terakhir standar errornya. Jadi datanya ini ya. Oke, langsung. Nah, di sini untuk menjawab yang pertama, berarti kita akan mencari persamaan regresi. Persamaan regresi secara umum itu adalah Y sama dengan A plus B X ya. Berarti kan kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya. Sesuai dengan rumus, nilai A itu adalah sigma X kuadrat kali sigma Y min. Ini ya. Sigma Y kali sigma XY per N kali sigma Y kuadrat min sigma X kuadrat dalam kurung kuadrat ya. Kita cari, tadi kan udah ditentukan biaya promosi X-nya, variabel bebasnya, formula penjualan adalah Y. Kita cari X kuadratnya berapa, Y kuadrat berapa, XY-nya berapa. Terus kita cari, ternyata nilainya adalah 44,90327, itu nilai A-nya. Nilai B-nya juga sama, kita menggunakan rumus B-nya ini ya. N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N sigma Y kuadrat min sigma X dalam kurung kuadrat. Ketemu B-nya adalah 1,258461. Jadi intinya untuk mencari nilai AB itu kan kita pakai rumus itu tuh. Maka di sini di tabel ini untuk mempermudah karena datanya lumayan banyak, jadi kita mencari tambahan tabel itu untuk mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat sama XY, sehingga nanti di bawah ini kan kita bisa mencari sigma Y-nya kan, sigma X-nya, terus sigma X kuadratnya, sigma Y kuadratnya, seperti itu. Jadi mempermudah, jadi kita nanti tinggal ke rumusnya tinggal dimasuk-masukkan begitu. Jadi untuk mempermudah mencari nilainya, nilai A dan B itu kita menggunakan tabel seperti itu karena datanya lumayan banyak. Jadi mengerjakan soal regresi itu sebenarnya mudah tapi lama dan harus teliti karena datanya yang banyak begitu. Dan maka diperoleh, karena nilai AB-nya sudah diperoleh, maka persamaan regresinya itu diperoleh Y sama dengan 44,9037 plus 1,2584661X. 44-nya A, 1,25-nya adalah sekian adalah B. Dari persamaan tersebut itu dapat diketahui bahwa volume penjualan tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun adalah sebesar 44 ya, gitu kan. Konstantanya itu adalah volume penjualan tanpa dipengaruhi apapun oleh variabel apapun sebesar 44. Sedangkan jika dipengaruhi oleh rupiah, oleh promosi, itu adalah variabel X-nya itu adalah biaya promosi naik sebesar Rp1, maka rata-rata volume penjualannya akan naik 1,258461 satuan, seperti itu. Begitu ya.
bisa dipahami ya. Jadi arti dari persamaan Y sama dengan 44,90 sekian plus 1,258461 itu. Jadi kalau yang tidak volume penjualan tanpa dipengaruhi itu adalah 44-nya, sedangkan yang dipengaruhi oleh biaya promosi yaitu adalah kalau naik Rp1 berarti akan naik sebesar 1,258461-an. Jadi volume penjualannya juga akan naik sebanyak itu. Sampai sini paham ya? Oke. Tadi kita sudah mencari persamaan regresinya, kita peroleh itu adalah untuk menjawab pertanyaan A. Untuk pertanyaan B adalah kita mencari koefisiensi korelasinya R kecil, kita menggunakan rumus ya, ini rumusnya yang tidak kita masuk-masukkan saja. Tadi kan datanya sudah kita cari ya di tabel itu, mencari X kuadrat, Y kuadrat, sigma X kuadrat, itu kan sudah kita cari duluan di awal. Diperoleh R-nya adalah 0,9327980. Artinya nilainya itu korelasi antara jumlah penghasilan dengan investasi kembali adalah sangat kuat. Jadi di sini ada kesalahan nih ya, ini contoh. Oke, selanjutnya untuk jawab soal pertanyaan yang B itu adalah terkait dengan koefisiensi korelasi mencari R kecil, yaitu rumusnya seperti ini ya. N sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar N sigma Y kuadrat min sigma X dalam kurung kuadrat kali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Itu rumusnya. Jadi kita tinggal masuk-masukkan aja karena di awal kita sudah mencari masing-masing nilainya itu ya. Jadi mempermudah. Jadi untuk mempermudah mencari nilai itu memang di awal kalian cukup menggunakan tabel tadi ya kan, yang tadi nih. Nah, ini kalian mencari X kuadrat, Y kuadrat dan XY-nya. Terus di bawah nanti akan ketemu sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY. Itu akan mempermudah kalian untuk menghitung rumus-rumusnya masing-masing seperti itu. Oke. Ini ya. Jadi kalau dimasukkan nilainya R-nya adalah 0,9327980. Berarti karena nilainya itu adalah 0,9, itu berarti sangat baik ya, sangat korelasi, sangat ada apa ya namanya, korelasinya sangat baik gitu. Jadi dari hasil nilai R-nya itu berarti hubungan antara biaya promosi dengan banyaknya jumlah volume penjualan itu sangat baik karena nilainya adalah 0,9327980. Sedangkan koefisien determinasinya itu adalah R kuadrat dikalikan 100%. Betul ya, R kuadratnya R-nya itu tadi adalah 0,93, kita kuadratkan dikalikan 100% yaitu 87,01120%. Ini artinya apa? Ini artinya adalah variasi biaya promosi mampu menjelaskan total variasi volume penjualan sebesar 87,01120% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jadi di sini banyaknya variasi variasi biaya promosi itu bisa menjelaskan secara total terkait dengan volume penjualan sebanyak 87,01120%. Sedangkan 12, sekian persen itu bisa dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model tersebut begitu. Jadi dipengaruhi oleh variabel lain selain biaya promosi itu terkait dengan volume penjualannya tersebut. Begitu. Paham ya? Jadi begitu. Jadi untuk R kecil itu tadi adalah adanya korelasi hubungan yang sangat baik antara biaya penjualan biaya promosi dengan volume penjualan. Sedangkan untuk koefisien determinasi itu adalah bahwa biaya promosi itu bisa menjelaskan variansi pada volume penjualan, sedangkan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini, di luar biaya promosi begitu. Nah, yang berikutnya itu terkait koefisien non determinasi, itu adalah 1 dikurangi R kuadrat. Tadi kita udah peroleh R kuadratnya adalah 87,01120%, maka koefisien non determinannya adalah 12,98880%. Terus kita cari nilai nilai SYX-nya dengan rumus seperti itu diperoleh 1,750753. Jadi rata-rata penyimpanan variabel volume penjualan, prediksi terhadap variabel volume penjualan sebenarnya adalah ini. Jadi intinya prediksinya bahwa koefisien non determinan adalah koefisiensi di mana di luar rata-ratanya tersebut ya. Berarti kan ada prediksi yang mempengaruhi volume penjualan itu di luar variabel biaya promosi seperti itu sebanyak 1,750753.
3 seperti itu. Sampai sini paham ya? Begitu. Jadi cara untuk mencari persamaan regresi, mencari koefisien korelasi, koefisien determinasi, non determinasi itu seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi kalian bisa mencoba untuk mencarinya, yaitu di sini berlatih ya sebutannya, karena untuk materi regresi dan korelasi sederhana ini kalian harus banyak berlatih karena perhitungannya cukup banyak dan analisisnya juga lumayan, tapi sebenarnya konsepnya sudah dijelaskan di awal. Jadi tinggal banyak-banyak sering berlatih aja, berhitung, karena yang dihitung banyak maka harus lebih teliti lagi, begitu ya. Jadi ini latihan soalnya, nanti kalian lanjutkan untuk dikerjakan. Oke. Demikian tadi pembahasan terkait dengan materi korelasi dan regresi sederhana terkait uji hipotesisnya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu terkait dengan regresi dan korelasi berganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.